amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para habaib yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, sebab mereka adalah hum kasafinatin Nuh. Mereka itu para ahlul bait Nabi adalah disebutkan bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh. Barang siapa yang naik di kapalnya Nabi Nuh, maka mereka akan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang naik kapal Nabi Nuh dan selamat. Dan juga pimpinan majelis yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Nuh dan juga Sohibul Bait Haji Ari dan berserta keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah lancarkan setiap majelis mingguannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin hadirat yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir kepada antum sekalian. Para hadirin yang dirahmati Allah, setiap kita majelis pasti mendengarkan tausiah, dan tausiahnya tidak jauh dari kata majelis. Ya. Pertanyaan sekarang, apa tujuan antum semua hadir di majelis? Ada macam-macamnya. Pertama, mencari keberkahan, mencari ilmu, dan mencari sesuap nasi, betul? Tapi tujuan yang paling penting adalah ingin diri kita atau hati kita tenang. Sebab kita di kehidupan zaman sekarang ini banyak bisikan-bisikan syaitan. Sebab bisikan syaitan inilah yang dapat menggoda kita untuk jauh daripada majelis ilmu. Betul, ada yang mengatakan bahwasanya neraka itu mahal. Neraka itu mahal. Ya, neraka mahal. Contoh, mabuk mahal gak? Mahal. Mereknya macam-macam ya kan? Masuk ke klub malam mahal juga, ya kan? Sesuatu yang dibenci sama Allah itu mahal, tetapi sesuatu yang dicintai Allah itu malah gratis. Hadir majelis bayar gak? Ya, apa misalkan dari Sohibul Baitnya mau menarifkan yang hadir majelis satu orang 5.000, nggak mungkin kan? Bubar semua majelis, betul gak? Pertanyaannya, kalau memang majelis itu ditarif pada bubar, kenapa tempat-tempat maksiat yang ditarifkan yang harganya tinggi malah rame? Zaman sekarang begitu. Ya, aneh. Manusia zaman sekarang ini aneh, malah gila. Ya, manusia zaman sekarang ini gila. Surga yang digratiskan oleh Allah malah banyak yang meninggalkan. Tetapi neraka yang mahal harganya, sesuatu yang dibenci sama Allah yang mahal harganya, malah ramai dikunjungin. Makanya manusia zaman sekarang gila. Alhamdulillah kita yang selalu istiqomah hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita menjadi orang ahli syurga. Yang mana ahli syurganya ini yang selalu bersama junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itulah, manusia ini terlalu mengikuti hawa nafsu. Mereka malah diinjak-injak oleh hawa nafsu mereka. Padahal di kitab Burda kita pernah sering mendengar wan nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala. Ya, hubbir rodo yaftatihu yafatimi ya. Walhasil artinya begini. Nafsu itu seperti anak bayi yang suka menyusu. Ya. Jadi nafsu seperti anak bayi yang suka menyusu sama ibunya. Kalau kita tidak melepas hawa nafsu tersebut, atau kita tidak menginjak hawa nafsu kita, maka kita akan diinjak oleh hawa nafsu tersebut. Maksudnya hawa nafsu dalam kejelekan.
Ya, kalau kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk melakukan hal kejelekan, maka kita yang akan ditundukkan oleh hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini mereka yang selalu berusaha untuk menundukkan hawa nafsu mereka. Sebab kalau hawa nafsu sudah tunduk oleh kita, maka hidup menjadi tenang. Ya, di Quran sudah dijelaskan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke Tuhanmu. Manusia sudah lupa dengan Tuhan. Tapi kalau ingin jiwanya tenang, maka kembalilah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Hadirnya kita di tempat-tempat mulia ini. Setiap ilmu yang diperoleh, maka hati akan menjadi terang. Hati akan menjadi tenang. Apabila hati menjadi tenang dan tentram, maka untuk diri kita kembali kepada Allah pun terbuka lebar. Akan tetapi kalau hati tidak pernah tenang, maka sempit untuk kita kembali kepada Allah. Tujuan paling utama hadirnya kita ke majelis ilmu adalah kembalinya diri kita kepada Allah. Sebab apa? Kesalahan-kesalahan kita kepada Allah sudah terlalu banyak. Bagaimana supaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita? Maka kembalilah kita kepada Tuhan kita. Akan tetapi kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan mereka, maka kesalahan itu akan terus bertambah sampai akhir hayat. Walhasil